Nah, jadi kalau di tataran retail tuh minimal ada 3 tuh. Daftar orang tercela yang seolah-olah orang baik. Pertama, ngakalin waktu. Misalnya jam absen jam 7, pulang 14.40. Habis absen ngapain? Pura-pura ambil napas. Di, nggak mulai facing in, facing out. Ambil napas dulu bos, kan baru nyampe. Ambil napas. Nanti dari tadi nggak napas. Ah, kayak nggak ngerti istilah orang Ciledug aja. Ambil napasnya 10 menit loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Tema kita kali ini 3 huruf. DOT. Apa itu DOT? Kepanjangan dari daftar orang tercela. Pertanyaannya, emang perlu ya kita ngelis, garis bawahi, nginventarisir, mencatat, menganalisa, mewanti-wanti, was-was, dan berjaga dari sebuah daftar orang tercela? Perlu, sangat bahkan. Emang ada ya daftar orang tercela dalam kancah bisnis, usaha, perniagaan, dagang, dan apapun yang bersifat segala sesuatu yang kaitannya dengan orang banyak, transaksi, dan sebagainya? Banyak, bukan sekedar ada dan bukan sekedar perlu. Memang iya daftar orang tercela itu bisa menjadi sandungan, bahkan bisa membuat segala sesuatunya runyam. Bukan sekedar runyam, bubar sebelum dilakukan. Bukan sekedar itu, bangkrut sebelum mulai. Bukan sekedar itu, habis kita punya karya yang ada frustasi, terlalu banyak orang mengalami hal itu. Oke, kita ungkap ya. Dot dari skup terkecil. Daftar orang tercela dari skup terkecil. Apa itu? Rumah tangga, keluarga. Saya punya family, sebutlah namanya Pak Kunta dan istrinya namanya Bu Kunti. Sebut seperti itu ya, family saya ini. Pak Kunta ini baik, sangat toleran, sangat pendiam, tepo seliro, dan sangat ramah sama putra-putrinya. Berbeda dengan istrinya Bu Kunti. Luar biasa sih, memang harusnya paduannya gitu ya. Kalau suaminya lemah lembut, ya istrinya harus agak sedikit strength dan sebagainya gitu. Nah, ternyata istrinya ini sangat strength dan sangat apa ya? Ya kayak otoriter gitu. Sampai satu ketika saya dikabari sama putri pertamanya. Sebutlah namanya Mira. Om, Mira tuh bingung sama kelakuan mama. Kelakuan mama atau papa? Mama. Kenapa? Mama tuh minta saya, ini si Mira saat itu kelas 6 atau kelas 7 ya, kelas 6 kalau nggak salah. Karena masih pakaian, iya kelas 6. Karena pakaian putih merah saat melapor ke saya. Mira diminta habis pulang sekolah, saat itu pulangnya jam 11. Jangan pulang dulu, tetap aja di sekolah. Karena nanti ada ekskul, ada yang namanya marawis, ada yang namanya karate, ada yang namanya silat, taekwondo, dan sebagainya gitu. Coba kamu ikutin, yang penting jam 3 kamu udah mulai pulang. Bayangin om, 5 suruh ikutin semua. Ya bisa-bisa kamu, kalau nggak 5 ya 2, tapi paling tidak jangan cuma 1 ekskul. Sayang waktu kamu, kan jam 11 sudah keluar kelas. Kan mama minta kamu jam 3 baru balik ke rumah. Gimana caranya bisa-bisa kamu jam 11 sampai jam 3 sebelum datang ke rumah, ada 1 sampai 2 ekskul minimal bisa diikuti. Oke, diikuti berjalan. Ternyata di agenda berikutnya setiap jam 3 sore, dia nggak dikasih istirahat tuh, cuma makan minum. Oh iya, kalau makan minum iyalah karena mereka orang kaya. Itu dimanjakan. Segala sesuatu yang kita nggak mungkin beli, mereka udah tersajikan. Gitu. Ternyata nggak dikasih relax segala macam, diantar tuh sama mamanya. Kadang pakai motor, kadang pakai mobil, kadang pakai spesialis, sepeda listrik, motor listrik, dan seterusnya. Ke tempat pengajian. Kelas 6 nih, suruh belajar tajwid, lugot, mahrot. Saya bilang, mau jadi kori? Saya bilang, tahsin dasar aja. Saya bilang sama si Mira. Itu om, makanya cuma mama bilang, mama mau kamu jadi solihan nantinya. Pas macam bener sih, bener. Ya udah. Ternyata 3:30 dijemput nih om. Memang biasanya 3:30 jam 4 udah bubaran. 3:30 dijemput, ternyata saya suruh ganti pakaian, suruh tahsin lagi yang berbeda om. Kalau tadi kan lebih fokus kepada tajwid, lugot, mahrot, dan sebagainya. Kalau tahsin yang ini benar-benar cuma mengenal huruf dan memperbagus bacaan om. Oke, nanti habis maghrib diantar lagi tuh. Belajar lagi dengan ustadz. Jadi saya bingung, kelas 6 bayangin nggak, 11 tahun. Saya aja dengar aja bingung, saya bingung ngurainya kayak gimana ya. Ya kan? Dia perempuan
umur 11 tahun, kelas 6, kayaknya lebih padat dia dari presiden kita ya. Karena agenda presiden kita juga masih ada jedanya. Masih ada bercanda-canda, lonjoran, mungkin gitu ya, mungkin ya. Tapi terlalu lebay kalau perbandingannya dengan presiden. Ya dengan seorang manajer lah. Mungkin ya, dari jam 8 sampai jam 6 kayaknya nggak sebegitu padat, store manager dan sebagainya. Dia padat loh. Saya mau nangis nggak enak, takut dia juga ikut down. Oh ternyata Om mengalami kesedihan yang sama, pilu yang sama. Saya nggak boleh menjatuhkan motivasinya. Oke, kasih Om berpikir setengah hari, besok Om ke rumah kamu. Atau Om jemput kamu sekolah. Ekskul jangan ikut, biar Om yang ngomong ke Mama. Qadarullah saya lupa. Gitu ya. Akhirnya terjadi, sampai akhirnya yang saya dengar, anak itu dipindah ke kampungnya di Bandung. Lantaran sang mama udah tahu bahwa anak itu sering ngelapor ke Om Subhan. Sang mama nggak mau dia jadi orang kayak Om Subhan. Apa aja digarap, binaannya terlalu banyak, apa segala macem. Tapi kayaknya nggak bisa kaya seperti mama. Nggak bisa kaya seperti papa. Kalau masalah banyak binaan, iya dia banyak gitu loh. Yatimnya, terus binaan UMKM-nya banyak. Nggak ada orang nggak kenal Om Subhan. Mama nggak mau Mira kayak gitu. Nah, akhirnya dipindah. Nah, apakah mama ini masuk kategori dot? Yes. Kategori dot. Orang tercela buat anaknya sendiri. Karena apa? Ya terakhir sih saya dapat sebulan yang lalu ya dari eyangnya ya. Saya manggilnya Aki. Gimana Mira? Ya gitu, jadi kayak orang stres. Kasian kan? Kasian nggak? Ya karena terlalu banyak. Bahkan saya pernah punya teman, anggaplah namanya Yono. Itu saya dapati 2 bulan yang lalu. Mohon maaf, sudah tanpa busana. Padahal waktu SD kelas dengan saya, dan diajar sama kakak saya namanya Cinong. Jadi saya pernah beda kelas, sebelum akhirnya satu kelas. Dia sempat diajar Cinong, kakak saya, kelas 3. Saya nggak pernah diajar kakak saya. Diajarnya oleh Pak Mukijo gitu kan. Itu cerdas. Dan selalu menguasai kelas. Ranking 1 pasti di tangannya. Kurang lebih 1 bulan yang lalu lah, saya lihat, kaget saya. Tapi nantilah cerita tentang Yono. Jadi dot terkecil namanya Ibu Kunti terjadi tuh di skup keluarga. Ini tercela buat keberlangsungan rumah tangga dia bersama Pak Kunta, dan dia bersama Pak Kunta dengan merawat dan mengarahkan anak-anaknya untuk menjadi dewasa, berpotensi, menjadi orang benar, soleh-soleha dan sebagainya. Ternyata kata akinya, kata eyangnya, kata kakeknya, stres tuh. Ya iyalah, dari 11 tahun udah lebih dari 5 sampai 6 agenda belajar. Pusing nggak? Saya aja yang males belajar dikasih 2 tema belajar, udah pusing gitu loh. Gitu. Itu skup terkecil daftar orang tercela. Sekarang kita masuk skup di atasnya. Di atasnya kepala keluarga apa namanya? Rukun tetangga. Di Tangsel juga ya. Nah itu kisah tadi Mira dengan Bu Kunti dan Pak Kunta juga di Tangsel. Saya selalu sering ngangkat Tangsel karena saya besar dan nyaris separuh hidup saya sampai umur 52 tahun adanya di Tangsel. Berkiprah dan warawiri di Tangsel. RT saya ini tiba-tiba loh jadi RT. Padahal awal saya masuk ke desa tersebut, saya ngebina UMKM, saya bikin koperasi yang namanya gimana caranya bisa berputar dana talangan dan sebagainya, dibantu anggaplah namanya Malana, dan dia yang sebagai kolektornya dengan mengajarin cara syariah untuk menghitung, mengembalikan, dan diputar lagi ke UMKM lainnya. Yang saya dapati dia hansip tadinya. Dan tukang cari umpan kambing atau umpan sapi. Tapi setahun saya pindah ke Serpong untuk bikin aktivitas, saya balik lagi, saya perlu tanda tangan RT. Itu RT-nya, namanya Kamal. Begitu usut punya usut, nggak bisa baca tulis. Tanda tangan juga nggak bisa. Akhirnya cap jempol. Cap jempol pun saya ajarin begini. Itu tercela gak? Tercela. Karena apa? Administrasi kenegaraan tingkat terendah namanya RT. Baca tulis nggak bisa. Tanda tangan nggak bisa. Cap jempol masih harus saya ajarin. Tekan Pak RT yang kuat. Oke, tekan nih. Udah bener cemong nih. Udah bener-bener merah, biru, hijau, dan sebagainya. Tekan ke sini yang kuat, yang kuat, yang kuat. Sampai betul-betul kita kapalan baru angkat. Oh gitu. Aduh, kalau satu pelayanan bisa 5 menit kayak saya, ada 15 orang, berapa menit udah orang administrasinya terbengkalai. Nah, itu dot yang kedua ya. Pak RT yang berasal dari, nggak salah sih, tukang cari umpan kambing mau jadi presiden juga no problem kalau emang nasibnya. Yang penting dilengkapi dengan kemampuan calistung. Baca, tulis, hitung, dan mampu paraf atau tanda tangan. Kalau enggak kan tercela. Di mata binaan, di mata masyarakat, di mata warganya, RT gue nggak bisa baca gini hari, gimana meetingnya sama Pak RW. Kan ya,
Jadi celaan pula, bukan cuma daftar orang tercela, dicela juga kan gitu. Sekarang kita naik ya ke level pengusaha di tingkat RT. Ada dekat rumah kakak saya, satu agen besar ya, kurang lebih punya 150 sampai 200 melon tabung 3 kilo bersubsidi. Singkat cerita, kakak saya sering beli tuh 2 hari sekali 10 sampai 15 atau 20 tabung. Berapa harganya? 18. Oke, kalau 10 berarti 180. Satu ketika baru dikirim, 3 menit kemudian tetangganya beli ke agen, tidak ke kakak saya. Kakak saya usil nanya, kok nggak beli di saya? Ini ada nih baru turun dari sebelah juga. Orang yang ditegur nanya, di kakak berapa? 20. Di sebelah malah 18. Kakak saya langsung telepon saya. Cup, emang boleh agen jual sama ke user, sama ke agen lain, sama ke pedagang, sama ke UMKM? Yang enggak lah. Dan dalam syariah juga tidak boleh. Apalagi dalam bahasa hukum kampung yang tidak tertulis, tapi sebegitu kuat ikatannya, meskipun tidak tertulis ya. Akhirnya saya coba tanya, kenapa Anda jual 18 ke user, Anda jual 18 juga ke kakak saya? Kakak saya kan pedagang, cuma punya 10-15 tabung. Kalau Anda jual 18 ke dia, kakak saya jual kan 20. Kalau ke tetangga pelanggan kakak saya nggak bisa jual 20 gara-gara Anda jadi tetap 18, sementara dia user cuma pakai 1 sebulan sekali, terus kakak saya mau gimana cara ngambil untungnya? Hampir semua user yang selama ini belanja ke kakak saya, pasti nggak ke kakak saya. Kenapa? Karena 20.000, sementara dia agen X 18.000. Akhirnya sia-sia gak kakak saya belanja di dia? Sia-sia, karena apa? Kakak saya jual 20.000 dari agen tempat dia belanja, tetangga kakak saya beli 18 dari agen yang sama, di mana agen itu menjadi langganan utama kakak saya untuk isi ulang dan nge-refill tabung 3 kilonya. Nah, apakah si owner dan pemilik serta pengelola agen 3 kilo ini masuk kategori dot? Banget. Banget daftar orang tercela. Kenapa? Gara-gara dirinya, sekelas kakak saya dan seterusnya, mereka tidak bisa dagang. Kenapa? Kalah bersaing, kalah kompetitif, dan kalah dari sisi tataran harga. Di samping itu stok juga kalah lah. Dia agen besar 100 sampai 150. Sementara kakak saya paling banyak 12 sampai 15 tabung. Oke, itu dot. Berikutnya ada lagi yang naik ke level tertinggi. Anggaplah namanya retail, minimarket, boleh A, B, C, Kedai Yatim, Islamic Mart, Sejahtera Usaha Bersama, SB Mart, punya Adi Sasono rahimahullah. Ya, rahimahullah ya, udah meninggal ya beliau. Semoga Allah kasih kelapangan alam kuburnya ya. Karena Pak Adi Sasono orang baik gitu ya. Saya 2 kali dikasih kesempatan untuk bicara langsung depan beliau di Mayapada Bank lantai 8. Gitu ya. Nah, jadi kalau di tataran retail tuh minimal ada 3 tuh daftar orang tercela yang seolah-olah orang baik. Pertama, ngakalin waktu. Misalnya jam absen jam 7, pulang 14.40. Habis absen ngapain? Pura-pura ambil napas. Nggak mulai facing in, facing out. Ambil napas dulu bos, kan baru nyampe. Ambil napas. Nanti dari tadi nggak napas. Kayak nggak ngerti istilah orang Ciledug aja. Ambil napasnya 10 menit loh. Kebayang nggak? Kita punya agenda meeting manajemen aja cuma 10 menit. Belum lagi agenda meeting manajemen bersama divisi sendiri. Belum lagi ada agenda yang namanya morning meeting. Sebelum meeting-meeting lainnya terjadi. Dia udah pakai 10 menitnya. Berarti sepertiga dari waktu meeting kita habisnya sama dia. Oke, udah selesai. Ambil napas 10 menit. Gak lama dia bilang, bos, duha ya? Duha? Bukan gak boleh duha, tapi aduh, toko mau buka nih 9:30. Dia datang pas 7.15. Kan kita merahnya tuh 7.16. Dia datang 7.15. Ambil napas dulu bos, 10 menit. Oke. Udah. Saya kalau ingat itu ketawa tuh, tapi sekarang luar biasa sih dia punya toko besar. Oke. Udah selesai. Pak Suban monitor. Woi, kirain jauh ya. Duha dulu ya. Hah? Udah 7:30 bos. Ya kan nggak boleh kita ngelarang orang duha. Orang ibadah, orang sholat. Ntar saya jadi Firaun dong, dikutuk sama Allah kan gitu. Iya udah duha deh. Saya nggak punya niatan untuk mantau, nguntit, atau ngintelin. Qadarullah saya pengen pipis. Nah, antara musola buat duha dia, yaitu musola karyawan, dengan toilet manajemen bersebelahan. Qadarullah ya, emang Allah tunjukin itu. Ngapain ternyatanya? Rokok.
buka sepatu di pasaran. Di bos, ini mau wudhu? Enggak, saya cuma mau nanya. Iya, toilet ada siapa kok tertutup semua. Padahal saya bener mau negorin dia, katanya mau dua, tanya buru-buru gitu kan. Saya nggak tahu bos, yang penting ada. Tuh, mana mau pipis. Karena saya kalau ke lantai 2 lagi udah nggak yakin nih. Kayaknya saya bisa bocor nih. Saat itu saya pipis mulu tuh, saat itu ya. Alhamdulillah sekarang udah sembuh. Udah kan, dia keblingsatan sampai saya liatin. Bos mau pipis bos, depan aja, itu punya customer, nggak mungkin lah. Walaupun saya manajemen boleh, tapi nggak mungkin lah, customer juga udah banyak. Karena ciri khas toko kita, 1 jam sebelum dibuka pasti udah antri tuh, yang mobil, yang motor, yang jalan kaki. Karena memang kita grosir terbesar saat itu di Indonesia ya. Udah akhirnya saya putuskan nunggu, nggak apa-apa, ngebet deh, saya bilang gitu kan. Akhirnya karena dia berasa kali ya, aduh si bos ada di situ lagi. Tep. Saya liatin masuk, saya lihat duanya 1 rakaat. Assalamualaikum, langsung cabut. Udah 2 rakaat aja. Saya itu 1 rakaat. Perbarui lagi salat. Enggak, udah cukup bos, cukup. Ini ngerinya di jam 9. Dia tercela bukan cuma di mata saya sebagai manajernya, tapi tercela di mata Allah. Kenapa? Masa 2 dibikin 1. Dijamak gitu, jamak kosor. Itu gara-gara apa? Gara-gara dia punya ciri khas ngakalin waktu. Iya enggak? Ambil napas lah, alasan duha, nggak taunya ngerokok lah, ketemu Suban sebagai manajernya gedebak-gedebuk wudhu, akhirnya mempersingkat duha, dan sebagainya. Yang kedua, biasanya ngakali dengan cara berlama-lama di balik laptop atau balik komputer. Padahal bahasa retail kan 80-20. 80 keberadaan Anda, 80% maksudnya, dari setiap Anda bertugas bersama floormu, bersama produkmu, bersama SPG SPM-mu, bersama asosiatmu, bersama manajemenmu, bersama customermu, bersama rekananmu, bersama vendormu, bersama suppliermu, pokoknya semua yang ada di floor, 80% kamu habiskan di situ. 20% baru di backroom. Baru selesaikan tuh SMSDR, baru checklist, baru apa lagi? Baru laporan per pekan, laporan per hari, laporan per shift, baru laporan yang sifatnya bulanan untuk dibawa ke head office dan sebagainya. Ini dibalik. Nah, ini juga dot nih. Dari mulai selesai duha sampai jam 1 baru keluar ruangan, baru ngecek. Singkat cerita apa? 1.40 cuma. Sementara Anda hadir 7.15. Sampai 2.40 cuma 1.40. Itu pun campur ngobrol sama rekanan. Nggak dikontrol juga. Phasing out-nya, phasing in-nya, barang kosongnya, wobblernya, perubahan harganya, SPG mungkin pada bikin komunitas rumpi nasional di pojokan gitu, atau elektronik kita semuanya disetelin, dicobain, beli kagak. Nah itu juga serem tuh. Itu yang menyebabkan shrinkage dan kerugian terbesar terjadi di kalangan internal. Jadi ownernya bingung, kok toko gue rugi mulu ya. Karena banyak yang ngakalin waktu. Yang ketiga, biasanya kita tenggo, bukan merek wafer ya. Tenggo di sini adalah tenggo pulang. Artinya datang terlambat, tapi begitu 235. Bos, tanda tangan bos. Kan memang ciri khasnya di retail kami gitu. Semua yang menjadi bawahan saya atau bawahan selevel dengan saya tapi mereka berhalangan, ya tanda tangannya ke MOD, manager on duty. Jadi semua ngantri. Ente bukannya belum ngapa-ngapain. Udah bos, ini udah 235 bos. Tapi kan belum ngapa-ngapain. Ini semuanya. Ada tulisnya. Semua 90%, 85%. Kok bisa ya? Ternyata siapa yang ngerjain? Staff saya yang lain dikasih uang rokok sama dia. Nah, itu serem juga kan? Nah, itu ciri khas dot di toko, di floor, di retail. Kalau mau diungkap sih banyak ya, bisa ada ratusan, tapi 3 aja itu. Nah, jadi maksud saya, daftar orang tercela itu tidak boleh ada. Memang nggak mungkin sih, karena setiap manusia diciptakan dengan 2 kemungkinan kan, dengan 2 kondisi, baik atau tidak baik. Tapi kalaupun harus ada, kita minimalisir, jangan sampai ketidakbaikannya, ketercelaannya mempengaruhi kita punya roda usaha, mempengaruhi kita punya roda retail, roda bisnis, wirausaha. Ayo kita bina dia, kita didik dia, karena banyak DOT di tangan saya, alhamdulillah, saat itu 80-90% jadi manajemen. Bahkan satu di antaranya sekarang jadi GM di salah satu retail terkemuka di negeri ini. Setiap kali ketemu, saya masih ingat dulu Pak Suban nge-SP saya. Saya masih ingat dulu saya diketok pakai, apa sih Pak itu Pak? Apaan? Bukan cuma gagang ini, apa namanya, gagang HT, kan panjang tuh gagang HT saya. Tok gitu, karena saya lihat ngobrol mulu gitu loh. Terus kapan personal sellingnya? Kapan phasing in, phasing out-nya? Kapan merubah perubahan harganya? Kapan pasang wobbler?
kapan merubah info, promo, dan sebagainya. Aduh. Tapi apa yang terjadi? Karena dia tidak dendam, dia ikuti semua, sekarang jadi orang. Ya kurang lebih seperti itu ya. Dot panjang sebenarnya, tapi cukup 3 contoh aja. Level keluarga terkecil, RT, agen 4 ya. Agen tabung 3 kilo tadi, dan si Edi tadi di tataran retail profesional dan modern. Selebihnya kita simpulkan ya. Tidak ada pertanyaan, saya lebih senang Anda menyimpulkan dari materi-materi yang kita sampaikan. Anda simpulkan, tulis buat bisa menjadi ibro pembelajaran bersama untuk kita semua di kolom komentar. Jangan lupa kritisi, jangan lupa diskusi, dan komentar di kolom komentar kami. Kalau ada yang perlu dan layak, bagus, ditransformasi, transfer ke orang sekitar, silakan. Kalau enggak, buang dan musnah. Jangan lupa like, subscribe, dan yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.